Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya tetap masih di channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kali ini saya akan mempersembahkan lagi radio Eskom FC 9 Pro. Tapi kali ini Eskom FC 9 Pro mempunyai warna yang sangat-sangat menarik. Nanti kita akan bahas kepada Anda semua ya. Dan tentunya terima kasih buat Eskom Indonesia yang sudah memberikan radionya untuk direview, mendatangkan radionya ke studio kami di sini untuk kita bisa review dan kita bisa persembahkan kepada teman-teman. Karena semakin banyak varian, semakin banyak inovasi, maka semakin banyak pilihan yang bisa Anda tentukan teman-teman semuanya. Dan tentunya Eskom FC 9 Pro ini bentuknya juga sangat bagus sekali, sangat elegan ya, sehingga banyak yang minat untuk Eskom FC 9 Pro. Tapi sebelum kita bahas Eskom FC 9 Pro, saya minum kopi dulu ya. Kita seruput kopinya. Bismillah. Alhamdulillah, kita udah ngopi. Sekarang kita coba untuk membahasnya Eskom FC 9 Pro. Nah, Eskom FC 9 Pro ini merupakan UVK 5 dalam kurung 8 ya, UVK 58. Jadi sebelum UVK 6 dia UVK 58. Namun setelah saya lihat produknya itu antara UVK 58 sama UVK 6 itu sama aja. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya perbedaan antara UVK 58 dan UVK 6. Itu nanti kita akan bahas tersendiri di video yang lain. Nah, tentunya di sini Eskom Indonesia juga, kalau dulu linknya yang saya berikan itu mungkin sudah akan berubah ya teman-teman. Dulu nama tokonya itu Innovation ya kalau nggak salah. Sekarang berubah menjadi Eskom Indonesia. Jadi nanti kalau saya kasih linknya untuk Anda beli, itu nanti Anda bisa menuju di Eskom Indonesia ya. Jadi resmi di situ langsung di Eskom Indonesia. Dan kenapa ini saya tampilkan kembali Eskom FC 9 Pro, karena ini radionya tidak mahal teman-teman, ini sangat terjangkau, bahkan masih lebih mahal dari Bofeng saya. Jadi Bofeng, saya punya Bofeng mana ya, sebentar. Nah ini Bofeng ini masih lebih mahal Bofeng ini ya. Nah, jadi Bofeng itu yang ada yang ini saja masih lebih mahal ya. Nah BF6 ini juga masih lebih mahal. Jadi artinya UV5R juga masih lebih mahal daripada FC 9 Pro. Kenapa? Ini harganya cuma 300.000 teman-teman ya. 300.000 kita udah punya fitur yang cukup berlimpah dengan FC 9 Pro. Nanti kita bahas. Dan kenapa ini saya kembali tampilkan buat Anda? Karena ada pilihan yang cukup menarik mengenai Eskom 9 Pro dengan warna yang ada saya tampilkan di sini. Jadi nggak perlu Anda cat seperti saya. Stabilonya ini asli ya, bukan cat ya. Jadi asli cetakan dari sana. Oke, langsung kita lihat dari dekat untuk AT Eskom FC 9 Pro. Oke teman-teman, ini dia varian Eskom FC 9 Pro. Di sini ada 4 warna yang cukup menarik ya. Dan Eskom FC 9 Pro ini sangat mudah sekali untuk dimodifikasi. Karena dia mempunyai rancangan desain itu cukup baik ya. Sehingga ketika kita tambahin modul, dia juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada warna yang pertama muncul, itu warnanya seperti ini teman-teman. Nah, Eskom FC 9 Pro seperti ini, dia warna hitam aja. Dan yang saya senang dari Eskom FC 9 Pro adalah desainnya sangat elegan ya. Di sini ada cover aluminiumnya sehingga kesannya lebih kokoh gitu ya, lebih oke ya. Dan tidak neko-neko, tidak banyak lekukan yang menonjol, sehingga ini cukup elegan, cukup oke ya. Kita
gunakan sehari-hari. Dan ini di belakangnya juga untuk gripnya juga bagus, sehingga kita pegang nggak licin ya. Dan tentunya kita juga masih dikasih Type-C, di semua variannya tetap ada Type-C-nya untuk ngecas, dimana ketika keadaan darurat kita bisa ngecas dengan ini. Dan ini punya saya yang ini udah saya modifikasi. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, antenanya bisa ada dua ya teman-teman. Ini antena utama yang dari 18 sampai 1300 ya, antena utama. Tapi antena yang kedua adalah ini untuk RX dari sekitar 300 Hz sampai 30 MHz plus FM radio ya. Jadi Anda bisa dengerin AM, bisa dengerin FM, bisa dengerin HF ya, mulai dari 160 meter band sampai 10 meter band ya, sehingga Anda tidak perlu ketinggalan informasi. Anda bisa tancepin antena di sini dan Anda bisa mendengarkan radio AF. Dan ini adalah modifikasi terakhir saya, sehingga RX-nya lebih peka, tidak melalui rangkaian antena ini ya, karena tidak mengganggu, sehingga lebih sensitif untuk RX-nya. Nah, di sini ada varian barunya dari Eskom. Di sini ada varian barunya dari Eskom, ada yang loreng ya seperti ini. Jika Anda memang bergulat di bidang militer, maka ini juga sangat menentukan karakter Anda ketika Anda membawa radio ini ya, atau mungkin di dalam bidang keamanan atau apapun itu. Nah, ini radio ini sangat mempunyai karakter yang cukup baik untuk kita gunakan. Kita genggam itu kesannya cukup oke ya untuk yang loreng seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang stabilo. Nah, ini hijau stabilo seperti ini jarang-jarang kita dapatkan ya teman-teman, karena ya ini warna spesial gitu ya. Ini juga tidak semua orang juga akan menggunakan ini. Bagi mereka yang memang fashionnya di sini dan itu sangat tertarik dengan warna ini, maka ini menjadi suatu hal yang menarik ya, dan tentu menjadi ciri khas tertentu. Ini adalah warna stabilo dari Eskom FC9 Pro. Nice. Dan yang terakhir, nah ini dia. Ini adalah yang warna orange. Bagi Anda mungkin yang senangnya rescue, kemudian hobinya rescue, dan memang pekerjaan Anda di bagian rescue, misalnya SAR atau BNPB atau apapun itu, di bagian rescue atau penyelamatan atau keselamatan, maka ini adalah warna ciri khas yang memang bisa menjadi karakter Anda. Ini adalah warna orange yang memang bisa memberikan sedikit gambaran tentang diri Anda ya. Kalau memang ini Anda pakai, maka karakter itu bisa melekat di hati ini ya. Nah, semuanya ini sama harganya teman-teman ya. Ini semuanya sama saja. Jadi mulai dari yang abu-abu ini atau yang hitam ini, kemudian yang yang warna tentara ini atau ya loreng ini, kemudian ini yang hijau stabilo, dan ini adalah yang orange. Itu semuanya 300.000 teman-teman ya. 300.000 kurang 1.000 300.000 kurang 1.000, jadi saya genapin 300.000 aja ya. Jadi 300.000 kita udah dapat sebuah radio yang desainnya cukup elegan ya. Oke, kita hidupin aja. Ada perbedaan layar di sini teman-teman. Di antara keempat radio ini ada perbedaan layar satu radio. Yang mana nanti kita lihat ya. Ini yang saya sudah modif. Kita menggunakan CEC 05 HF ya. Ini sudah saya modif. Kemudian ini belum dimodif, belum diapa-apakan, masih natural. Eskom FC9 Pro, jadi belum diapa-apakan ini teman-teman, masih aslinya. Ini juga warnanya orange, ini juga masih aslinya. Kemudian ini juga masih aslinya, tapi warnanya beda nih teman-teman, lihat ya. Tuh, ini beda sendiri, ini warna biru. Ini sama dengan yang UVK6, juga warnanya biru teman-teman. Dan sama juga dengan UV5R Plus. Ya, ini UV5R Plus Quanseng juga sama warnanya seperti ini. Sehingga ya beda sendiri gitu layarnya.
Untuk resipnya sama semua teman-teman. Untuk resipnya sama semua, tidak ada yang berbeda antara keempatnya ini yang standar ini. Dan untuk kualitas audionya jelas ada peningkatan. Ini adalah radio yang terbaru sehingga peningkatan audionya cukup signifikan gitu ya. Kita akan coba aja untuk monitor FM-nya. Coba upayakan ya terjadi di Indonesia. Ini yang belum saya kira belum maksimal terjadi ya. Bagaimana kita melakukan diseminasi, sosialisasi ya, kemudian menyampaikan. Oke, jadi kalau untuk kita dengerin radio cukup enak teman-teman. Kemudian di sini juga sudah bisa airband ya. Jadi kalau kita mau monitor airband, ini standarnya ya, standarnya udah bisa monitor airband. Dia langsung berubah menjadi AM di situ. Kemudian ya ini kita coba ke memory mode ya. Exit dulu. Nah, kita coba, siapa tahu bisa nangkap nanti airband-nya dalam ruangan ini. Nah ini kita sedang standby di airband. Oke teman-teman, untuk menunya menu standarnya masih sama. Nah ini suaranya seperti ini, dan ini bawaannya masih squelnya 4 ya. Kemudian step, kemudian TX power, kemudian tune di sini ada shift, offset, kemudian dan seperti itu ya. Memory channel. Jadi kita hanya bisa menyimpan tanpa bisa memberi nama, dan itu pun ya itu tadi nggak bisa kasih nama ya, dan itu pun masih standar seperti ini. Jadi frekuensinya itu kalau nggak salah 4 band ya. Nanti kita akan lihat di belakang cover dari radio ini. Di menunya masih standar teman-teman, seperti apa yang saya pernah review pertama sekali. Jadi phone message di sini bisa kita rubah, mau message, mau full message atau full ini baterai ya sebenarnya itu. Oke. Kita pakai message aja. Nah ini AM, NOA juga ada. Reset ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian di sini baterainya juga masih sama, baterainya 4000 mAh. Nah, ini frekuensinya. Yang kita dapatkan di sini kita bisa dengarkan FM, bisa dengarkan airband, kemudian bisa di 350, 136, 174, 200 sampai 260. 400 sampai 520. Ya, ini sampai 600 sebenarnya ini ya. Oke, kita akan tes saja. Untuk salah satunya kita coba tes ya teman-teman. Kita akan coba salah satunya kita tes untuk powernya ya. Untuk resipnya masih sama dengan yang dulu, nggak ada perubahan. Ini masih rata-rata aja. Kalau mau dibilang peka juga enggak, kalau bilang enggak juga ya sedang-sedang aja ya teman-teman. Tetapi kalau kita install IJV dia baru terasa ya, baru terasa perubahannya seperti itu. Nah sekarang kita akan tes powernya. Radio ini seperti apa? Oke teman-teman, kita tes powernya ya untuk FC 9 Pro Eskom ya. Kita hidupin dari standby. Nah kita rubah ke power, kita pencet sekali lagi untuk dia bisa berubah ke atas. Nah ini saya akan coba di VHF dulu ya. Kita coba di VHF, tampil di senternya 145 ya. Nah, kita coba cek high powernya. Ini high power ya. High powernya di 4,2 watt teman-teman ya. Sebentar, ini karena terlalu terang saya gelapin dulu. Nah kelihatan ya 4,2. Kemudian kita akan coba di middle-nya. Ini middle 3,8. Kemudian low. Ini low-nya 3,3. Jadi low sama middle-nya nggak ada beda terlalu jauh ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini bisa kita rubah nanti dengan kita sudah unlock, kemudian kita nanti install yang firmware yang lain, itu dia akan berubah menjadi lebih baik ya. Oke, kita coba untuk di UHF-nya standar amatir dulu, UHF-nya 435. Nah, kita coba ini high ya. 4,3 watt juga, kemudian kita coba di middle
3,8 juga sama. Kemudian kita coba di low. Aduh. Nah, ini low, kita coba di low. 3,4 watt. Jadi antara low dan middles itu bedanya tidak terlalu jauh. Kemudian naik ke high juga nggak terlalu jauh. Sehingga kalau kita nggak rubah softwarenya ini, nanti firmware-nya dia akan menjadi boros baterainya. Tapi kalau setelah kita rubah, kita bisa atur untuk low-nya berapa, middle-nya berapa, high-nya berapa, sehingga dia akan menjadi lebih awet teman-teman ya. Nah, kita akan tes apakah betul di 250 itu bisa keluar wattnya. Kita lihat, karena tadi range-nya 250 ada ya. Ini high power. Sebentar, belum ada perubahan ya. Oh, nggak ada ya, nggak keluar wattnya ya 250 ya, 200 mungkin ya. Nah, 200 coba teman-teman. Nah, 200 ada 1,3 watt. Kemudian middle 4,6 watt. Kemudian high, oh ada teman, 4,6. Oh, ternyata tadi itu sudah ada yang 4,6 watt. 200 ya, ternyata 200. 250 nya nggak ada ya, sorry, 200 ternyata ini. 250. Nah, ini nggak kedip-kedip, berarti nggak baca, nggak ada. Kita lalu juga nggak berubah, berarti nggak ada. 250 nggak ada, 200 ada. Kemudian di 350 kita tes apakah ada di 350. Ada 3 watt teman-teman ya. 350 di high-nya 3 watt. Apakah di 520 ada? Kita tes ada keluar watt nggak di 520. Ini masih standarnya, kita coba. Oh, ada teman-teman, high-nya 2 watt. Nah, itu dia, kita udah baca wattnya untuk radio Eskom FC9 Pro yang ada di depan kita saat ini. Dan kali ini saya akan mau tes ya untuk audionya, apakah ada perubahan setelah ada varian baru yang warna-warni seperti ini. Apakah ada perubahan untuk audionya, audio dari mic-nya? Mari kita sama-sama tes teman-teman ya, apakah ada perubahan apa enggak. Nanti kita lihat. Oke, kita tes. Oke teman-teman, kita akan tes untuk Eskom FC9 Pro. Ini radio monitornya. Kita akan coba yang ini, yang loreng. Kemudian nanti kita tes dengan TID Radio TD-H3 A3 ya. Kita bandingkan dengan ini. Kita coba dulu untuk yang Eskom FC9 Pro. 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eskom FC9 Pro. Eskom FC9 Pro. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini TID Radio TD-H3, TD-H3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini Eskom FC9 Pro. Oke teman-teman, jadi Eskom FC9 Pro memang masih lebih kecil sedikit daripada TD-H3 ini, TID Radio. Ciri khasnya masih seperti itu ya, tidak ada perubahan. Ciri khasnya audio dari Eskom ini FC9 Pro atau UVK58 ya. Ini tetap oke, audionya memang nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan juga ya. Artinya pas gitu ya, audionya pas. Jadi bisa Anda gunakan untuk sehari-hari normal. Tapi kalau untuk satelit kira-kira ya ini agak berat sih. Kalau audionya karakternya seperti ini, dia agak sedikit ngelow ya, jadi agak berat. Tapi kalau untuk sehari-hari enak banget ya, karena ini memang untuk komunikasi lama ya. Kalau komunikasi lama ini audionya enak banget untuk yang Eskom FC9 Pro ini.
Setelah tadi kita tes audionya masih oke, kemudian kualitas speakernya oke ya, dan resipnya masih seperti biasa ya teman-teman. Saya nggak perlu tes lagi karena sama dengan yang ini, antenanya juga sama, sehingga tidak ada yang perlu kita otak-atik lagi. Tinggal Anda cari saja apa yang Anda pinginkan ya, mau yang warna loreng, hijau stabilo, orange, atau yang hitam ya. Karakter Anda di mana? Jadi silakan. Ini menunjukkan karakter Anda, sehingga ketika Anda punya suatu radio sesuai dengan keinginan Anda, maka itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri tentunya ya. Sehingga Anda lebih senang memegang radio itu daripada radio yang lainnya dengan warna yang standar-standar yang seperti lainnya. Oke? Kira-kira begitu teman-teman ya. Untuk ini stoknya masih banyak, jadi nanti tinggal aja Anda cek di link deskripsi saya ya, link pembeliannya di link deskripsi saya. Silakan Anda langsung buruan cari AT-nya ini. Kalau nanti keburu habis ya bukan salah saya teman-teman, yang penting saya udah beritahu ke Anda bahwa ini stoknya masih ada. Kalau misalnya nanti habis ya itu mungkin nanti bisa ada lagi, tapi perlu waktu ya. Tapi mumpung masih ada, silakan Anda tinggal pilih sesuai dengan karakter Anda teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review kita singkat mengenai varian baru dari Escom FC9 Pro dengan lebih berkarakter, lebih berwarna, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika Anda memilikinya sesuai dengan karakter Anda. Dan sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan, itu yang terpenting. Tapi ini bagi saya adalah radio yang sangat-sangat worth it, karena murah teman-teman ya. Kalau mahal mungkin kita masih mikir-mikir, tapi karena radio ini termasuk low budget, sehingga menjadi hal yang sangat berguna bagi kita semua ya. Dengan harga yang murah, berarti bukan radionya murahan, bisa di-upgrade, bisa di-modified sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan keinginan kita, dan warnanya juga bisa disesuaikan dengan karakter kita teman-teman. Luar biasa, radio murah tapi berkarakter. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini dari Escom FC9 Pro. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.